Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Putra. Saya dari Politeknik Agni Surakarta. Nomor NIM saya 2019-2004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek elektronika saya mengenai optocopper atau IC 4N35. Apa sih optocopper itu? Optocopper adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penghubung berdasarkan cahaya optik. Optocopper memiliki dua bagian utama, yaitu transmitter dan receiver. Transmitter merupakan pengirim cahaya optik dan receiver adalah penerima cahaya optik tersebut. Jenis-jenis optocopper. Jenis-jenis optocopper dibagi menjadi tiga, yaitu LED fotodiode, lamp photoresistor, LED LASCR atau biasa dikenal light activated SCR. Yang pertama, LED fotodiode. Jenis ini dapat mendeteksi cahaya dan bisa merubahnya menjadi arus listrik. Biasanya aplikasinya ada di kamera dan di alat-alat medis yang penting. Yang kedua, lamp photoresistor. Lamp photoresistor adalah komponen elektronika yang berbasis semikonduktor. Semikonduktor di sini adalah jika resistansi akan berkurang jika ada cahaya yang jatuh di atasnya. Biasanya pengaplikasian lamp photoresistor digunakan sebagai pengindera cahaya, namun biasanya kurang cocok untuk perubahan cahaya dengan cahaya yang cepat, karena prosesnya dibutuhkan jeda waktu yang lumayan lama. Yang ketiga ada LED LASCR atau Light Activated SCR. Light Activated SCR jenis ini sangat berguna sebagai pemicu cahaya di sebuah rangkaian elektronik. Dia bertindak sebagai switch yang bisa merubah kondisinya saat terkena cahaya. Biasanya digunakan pada optik atau sistem transmisi tegangan tinggi. Bagaimana sih prinsip kerja optocopper? Tapi sebelum itu, biarkan saya menjelaskan kaki-kaki yang ada di optocopper atau lebih tepatnya pada IC 4N35. IC pertama yaitu, saya ulangi, kaki pertama yaitu kaki anode. Yang kedua adalah kaki katode. Yang ketiga merupakan not connected atau biasanya dibiarkan saja saat wiring. Yang keempat adalah kaki base. Yang kelima adalah kaki kolektor. Dan keenam kan kaki emitter. Cara kerjanya yang pertama, arus listrik akan melewati LED, sehingga komponen tersebut dapat memancarkan sinyal input berupa cahaya inframerah. Yang kedua, nyalanya sinar inframerah redup atau terangnya dipengaruhi oleh besar arus yang dialirkan pada kaki 1 dan kaki 2. Selanjutnya, cahaya inframerah akan dapat dideteksi oleh fototransistor dan menyebabkan hubungan kepada switch. Kemudian cahaya inframerah yang menjadi input akan bisa dideteksi oleh fototransistor yang berada di kaki 4, 5, dan 6. Dan membuatnya dapat mengeluarkan output berupa sebuah kondisi. Berikut ini sebelum kita menggunakan IC 4N35, sebaiknya kita cek apakah IC itu berfungsi atau tidak. Di sini saya mempunyai wiring sederhana untuk mengecekkan apakah IC 4N35 dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Cara pengecekannya adalah ketika semua sudah di wiring atau semua sudah dirangkai pada protobot, jika push button ditekan, lampu LED akan menyala. Jika push button ditekan LED tidak menyala, maka dapat dipastikan bahwa IC tersebut error. Berikut ini adalah wiring yang sudah saya lakukan. Di situ saya tambahkan
motor DC. Sini saya tambahkan motor DC sebagai indikator selain LED. Saya menggunakan motor DC dengan menambahkan transistor NPN. Saya menggunakan transistor NPN karena jika tidak menggunakan transistor NPN, arus tidak akan menyalakan motor DC. Sehingga dibutuhkan pembangkit tegangan, yaitu transistor, untuk dapat menyalakan motor DC. Ini cara pengecekannya. Jika dipencet, dia nyala. Jika dilepas, dia mati. Pencet nyala, dilepas mati. Saya juga memiliki rangkaian aplikatif, yaitu menggunakan timer astable, di mana saya menggunakan time delay 3 second. Jadi, rangkaian yang sudah fototransistor ini, optocopper yang sudah jadi, yang sudah saya rangkai, beserta outputnya LED dan motor DC, saya masukkan detak astable otomatis menggunakan IC 555. Berikut adalah rangkaiannya. Saya akan nyalain 3 detik, mati. 3 detik, lalu mati. Ya, begitu seterusnya. Di sini saya akan juga memberikan sebuah rangkaian dari Proteus, cara kerjanya. Ini cara kerjanya untuk memecahkan IC yang pertama. Jika push button tidak diklik, dia tidak menyala. Jika diklik, dia menyala. Dapat dipastikan bahwa dapat pastikan jika pengaplikasian di hardware, jika sesuai dengan kondisi tersebut, maka IC dapat digunakan. Berikut ini merupakan rangkaian timer astable 555 dengan menghasilkan detak 3 second. Outputan akan masuk pada pin 1, di mana push button digantikan dengan outputan dari 555. Jadi setiap dia menyala 3 detik, mati, 3 detik, 3 detik nyala, 3 detik mati. Nah, berikut merupakan ya, sekian dari presentasi dari saya mengenai optocopper. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya Angelique, terima kasih.